Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang hasil dari laporan bisnis plan kami dengan produk olahan kami, yaitu chicken steam mushroom. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Pandu Egaldo Rifai, dan yang kedua ada rekan saya, Seto Nugroho, ketiga ada Andika Putra, dan terakhir ada Aji Karunia Saputra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, latar belakang dari proposal ini adalah makanan sehat merupakan makanan yang seharusnya mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Berdasarkan teknik pengolahannya, menurut para ahli kesehatan mengukus makanan adalah salah satu metode yang sangat dianjurkan. Selain itu, manfaat mengukus makanan adalah menjaga kandungan vitamin dan mineral dari makanan, terutama vitamin yang larut dalam air, mempertahankannya hingga 90% antioksidan. Karena pada dasarnya, kesehatan manusia sendiri ditentukan berdasarkan makanan apa yang mereka makan setiap hari dan bagaimana pola hidup yang mereka lakukan setiap harinya. Healthy Food yang kami buat kali ini hadir untuk menyelesaikan masalah kesehatan pemilihan makanan, terutama untuk orang-orang yang sedang menjalani program diet. Produk chicken steam yang kami buat ini merupakan makanan tinggi protein serta rendah lemak, sehingga cocok untuk dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, membranding pola hidup sehat kepada masyarakat lewat makanan kukusan. Yang kedua, memberikan makanan bergizi yang rendah kalori namun mengenyangkan kepada konsumen yang ingin menjalani program diet. Yang ketiga, memberikan solusi untuk masyarakat yang ingin beralih makanannya dari gorengan menjadi kukusan. Kemudian ada keunggulan dari produk ini, yaitu yang pertama rendah kalori, mengenyangkan, dan menggunakan bahan yang masih fresh. Kemudian ada analisa pasar, ditujukan kepada orang diet, kalangan atas, orang yang ingin mengurangi makanan gorengan. Yang terakhir, pengembangan, memasifkan promosi pada media sosial dan online shop. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada strategi produk. Jadi ide bisnis chicken steam with mushroom ini merupakan sebuah ide bisnis yang lahir dari hasil pemikiran kami dalam rangka ingin membranding pola hidup sehat dengan cara mengonsumsi makanan yang sehat dengan tingkat kandungan gizi dan protein yang tinggi dan seimbang. Selain itu, ide bisnis chicken steam with mushroom ini lahir sebagai bentuk pengkampanyean kepada khalayak luas untuk mengubah pola hidup mereka dengan mengurangi makanan yang mengandung kadar minyak yang tinggi, terlebih minyak yang digunakan berulang kali. Next. Selanjutnya ada strategi harga. Pada produk yang kami sajikan yaitu chicken steam with mushroom, kami memberikan harga yang relatif standar. Namun untuk target pasar kami lebih merujuk kepada mereka yang memiliki pendapatan per kapita di atas rata-rata, yaitu untuk golongan menengah ke atas. Harga yang kami berikan untuk satu produk kurang lebih Rp150.000 untuk satu menu makanan chicken steam with mushroom. Oke, lanjut. Pada strategi tempat, kami memilih membuka restoran di tengah-tengah pusat kota, dekat kampus, dekat area perkantoran atau tempat-tempat swalayan seperti mal. Karena mengingat target pasar kami merupakan masyarakat kalangan menengah ke atas atau orang yang berkecukupan, sehingga mereka akan lebih menghabiskan banyak waktu mereka sehari-hari di pusat keramaian atau menikmati akhir pekan mereka bersama teman atau keluarganya di tempat hiburan. Next. Selanjutnya di sini ada SOP, standar operasional. Fungsi dan tujuan SOP atau standar operasional prosedur dalam lingkup pekerjaan pasti sudah tak asing lagi dengan istilah SOP atau standar operasional prosedur. Next. Nah, SOP sendiri dapat diartikan sebagai sebuah sistem pengaturan atau prosedur yang penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang terstruktur. Itulah mengapa SOP adalah hal yang sangat penting diterapkan pada perusahaan.
Salah satunya adalah untuk mendapat kepercayaan konsumen ketika akan membuka cabang baru atau memproduksi barang baru. Di sini saya akan menjelaskan ya pada bagan. Jadi pada bagan pertama terdapat pencarian informasi yang tujuannya adalah untuk mencari apakah usaha yang kami lakukan ini sudah sesuai dengan permintaan pasar atau belum. Kemudian pada bagan kedua atau pencarian supplier, kami mencari siapa yang dapat memenuhi kebutuhan bahan dapur pada produk olahan kami dengan harga yang murah namun memiliki kualitas yang tidak murahan. Kemudian yang bagian ketiga, penentuan layanan konsumen. Maksudnya adalah layanan seperti apa yang akan kami berikan untuk memenuhi kepuasan konsumen. Kemudian yang keempat adalah supplier ayam dan sayur kami menjadi supplier pendukung bahan utama pembuatan produk kami yaitu ayam dan jamur melalui para petani terdekat. Lalu ada di bagian kelima, pembuatan surat kontrak. Di sini tujuannya adalah supaya terdapat kejelasan kerjasama antara supplier dan pemilik usaha. Kemudian di bagian keenam ada tanda tangan surat kontrak. Tujuan tanda tangan surat kontrak ini dibuat supaya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, kami selaku pemilik usaha dapat membawa ke ranah hukum. Nah, lalu ada bagian ketujuh yaitu pemasaran langsung. Maksudnya adalah pemasaran langsung produk chicken steam kepada para customer. Lalu ada di bagian ketujuh yaitu negosiasi. Negosiasi ini tujuannya supaya kami dapat mengerti berapa jumlah permintaan dan apa yang mereka minta supaya mereka tetap membeli produk kami. Lalu selanjutnya di sini ada analisis keuangan ya. Terlihat pada tabel ini, usaha Chicken Steam with Mushroom mengeluarkan biaya aset tetap sebesar Rp2.052.000 dengan total nilai investasi sebesar Rp4.004.000 untuk membeli seluruh item tentunya. Next. Kemudian di sini ada biaya produksi. Dalam usaha Chicken Steam with Mushroom membutuhkan biaya variabel sebesar Rp3.330.000 dengan jumlah produksi 30 kemasan. Lalu biaya tetapnya yaitu Rp307.000. Bisa dilanjutkan oleh teman saya mungkin. Untuk pada usaha chicken steam with mushroom ini dalam perhitungan proyeksi rugi laba didapatkan keuntungan sebesar 863.000 per bulannya. Untuk BP volume ini didapatkan dari total fixed cost dibagi harga dikurang average variable cost. Nah, didapatkan total fixnya ini 307.000 dari perhitungan tadi, lalu dibagi dengan harganya 150.000 dikurang dengan nilai BEP-nya 121.000, didapatkan hasil 8. Nilai BEP volume sebesar 8 ini artinya usaha mengalami titik imbas ketika telah menjual 8 unit produk. Untuk BP harga sendiri, BP harga didapatkan dari total biaya dibagi dengan jumlah produksi. Total biaya yang didapatkan sebesar 3.637.000 dibagi dengan 30, maka didapatkan hasil 121.000. Maka artinya nilai BEP harga sebesar 121.000 ini berada di titik impas. BEP akan terjadi ketika produk dijual dengan harga 121.000. Untuk nilai-nilai produk yang kami hadirkan dari chicken steam mushroom ini, nilai produk merupakan suatu bentuk promosi yang dihadirkan untuk membranding sebuah produk supaya dapat dikenal oleh khalayak umum. Ketika seorang wirausahawan mampu membranding nilai produk mereka dengan baik, maka ketika mereka memiliki rival dagang, sekalipun mereka tidak akan merasa khawatir produk yang mereka jual tidak laku. Lalu untuk pada ide bisnis yang kami hadirkan di Chicken Steam Mushroom ini, kami memiliki strategi branding untuk terus meningkatkan kualitas pada makanan kami, terutama pada tingkat rasa, warna, dan tekstur makanan yang kami berikan kepada para konsumen. Selain itu, kami juga memberikan nuansa yang berbeda pada produk olahan kami, yaitu bagian saus yang berasal dari campuran jamur yang dihaluskan lalu ditambah dengan tepung maizena. Tentunya pada bagian promosi produk chicken steam with mushroom ini,
kami sendiri akan memasifkan terlebih dahulu karena produk olahan kami merupakan olahan healthy food dan salah satu tujuannya adalah untuk membranding pola hidup yang sehat kepada masyarakat dan untuk mengajak mereka untuk beralih makanannya dari produk olahan yang berbasis gorengan menjadi olahan kukusan. Tujuan tersebut juga untuk membranding pola hidup sehat pada masyarakat luas karena pada dasarnya makanan yang dimasak menggunakan minyak goreng ataupun minyak yang digunakan berulang kali akan menyebabkan beberapa penyakit pada tubuh kita. Mungkin efeknya bukan saat ini, namun untuk jangka panjang tentu akan berefek buruk untuk tubuh kita seperti timbulnya penyakit kanker ataupun penyakit gagal ginjal, bahkan atau penyakit-penyakit kronis lainnya yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita di masa tua. Untuk terakhir, strategi branding yang kami hadirkan adalah dengan meningkatkan kualitas pada segi kemasan produk. Kami berusaha menghadirkan kemasan yang elegan dan terkesan mewah, supaya kesan pertama ketika customer membeli produk olahan kami, mereka merasa puas dan tidak sia-sia ketika mereka harus merogoh kocek yang cukup besar untuk membeli satu olahan dari produk chicken steam with mushroom. Selanjutnya untuk kesimpulan dari proposal kami, kesehatan manusia bergantung dengan kebiasaan pola hidup mereka, termasuk dari makanan apa yang mereka makan setiap harinya. Oleh karena itu, produk kami hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut, terutama pada permasalahan pemilihan makanan dan juga mengajak masyarakat untuk beralih makanan yang tadinya gorengan menjadi makanan yang berbasis kukusan. Mungkin itu saja yang kami sampaikan pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun salah perbuatan pada saat presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.